Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat dan bahagia. Pada pelatihan Microsoft Word bagi pemula bagian yang ketujuh dan sekaligus juga video saya yang ke-857 di channel ini, saya akan menjelaskan tentang line spacing atau jarak spasi. Nah, di dalam perkantoran untuk surat menyurat misalnya atau hal-hal yang terkait dengan kegiatan resmi formal itu jarak spasi di dalam pembuatan surat menyurat standarnya itu bisa 1,5 atau 2 dan boleh atau kurang dari itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara membuat jarak spasi itu. Sekarang mari kita ikuti simulasinya yang sebagai berikut ini. Yuk. Ya, ini adalah lembar kerja yang sudah kita buat pada bagian 6 dan sekaligus juga bagian 3, 4, 5, dan 6, di mana bagian ke-6 kita telah melihat yang disebut sebagai ruler atau penggaris di sini dan juga indentasi atau indent. Di mana kita telah mengenal 4 macam indent, yaitu yang bagian kanan, jadi urutannya bebas ya. Ini sudah diatur di jarak 13, yaitu right indent. Kemudian yang kotak di bawahnya adalah left indent. Kemudian yang menjorok ke dalam adalah first line indent dan segitiga yang di tengah adalah left indent. Oh, hanging indent ya. Silakan Anda bisa menyimak lagi video nomor 6 supaya lebih paham. Nah, lanjutan dari indent ya adalah kita akan membuat jarak spasi. Kita juga sudah melihat bagaimana membuat blok pada video nomor 3. Kalau ini satu paragrafnya misalnya, kita double klik, maka ini adalah di blok satu paragraf. Nah, paragraf ini kalau kita cermati di paragraf, ya. Oh ya, pada sesi atau bagian ke-5 kita juga sudah melihat justification atau justify, di mana ada 4. Ya. Jadi ada yang disebut sebagai line left, kemudian ada center, kemudian line right, dan justify. Nah, teman dari mereka berempat ini adalah yang disebut sebagai line spacing di sini. Persis sebelah kanan dari 4 eh, perataan ini. Ya. Ini ada anak panah kecil, kalau kita klik, di sini ada banyak pilihan. Ya. Jadi dengan diarahkan itu naskah yang kita klik akan berubah. Jadi ini adalah defaultnya 1, di sini ada checklist di kotak sebelah kiri dari 1.0. Kemudian di bawahnya ini ada checklist juga. Kalau kita pilih ini 1,15. Bentuknya seperti yang peta yang sekarang. Kemudian di bawahnya ini 1,5. Ini 2. Mencolok sekali kan. Terus ini 2,5 semakin mencolok. Dan ini adalah 3. Ini jarak yang disediakan. Walaupun kita bisa mengatur sendiri jarak. Sehingga secara praktis eh, saya akan copy saja ya. Ini yang kita blok ini akan saya copy supaya Anda bisa membedakan. Saya copy ke bawahnya. Ya, saya paste di sini. Saya akan mengcopy 3 paragraf, artinya menjadi 3 bagian ya. Yang asli 1 ini kita sementara biarkan terlebih dahulu, tidak akan kita ubah-ubah. Kemudian yang ini saya kasih warna merah untuk memudahkan penjelasan. Yang warna merah ini akan kita buat misalnya 1,5 spasi, maka jadi ini. Ya, bedakan antara yang asli yang warna hitam dengan yang warna merah. Yang warna hitam ini 1 spasi, ini 1,5 spasi. Ya. Kemudian yang paragraf ketiga, sebelum paragraf ketiga, eh, perhatikan terlebih dahulu paragraf 1 yang 1 spasi, jarak spasinya 1. Kemudian yang warna merah jarak spasinya 1,5. Kemudian yang ini saya kasih warna biru. Ya.
ini akan kita buat line spacingnya adalah misalnya 2, ini 2 spasi. Ya. Jadi cukup cukup signifikan perubahannya. Tetapi tentu ini juga tergantung dari eh, prosentase dari tampilannya. Kalau kita tampilkan 100%, saya kira lebih objektif, namun jadi tampak lebih kecil ya. Ya, jadi yang hitam ini 1, yang merah ini 1,5, yang biru ini adalah 2 spasi. Itu yang sering dipakai. Tadi saya katakan bahwa kita juga bisa membuat spasi yang agak beda. Misalnya yang satu sudah paham ya. Kita akan buat katakanlah 1,15 yang ini. 1,15 yang ini. Ya supaya agak bisa dibedakan atas bawah. Ini saya copy lagi di bawahnya di sini. Ya, ini saya kasih warna hijau. Ini saya kasih warna hijau. Coba perhatikan, ini masih 1 ya. Sekarang kalau 1,15 seperti apa ini? Tidak begitu beda ya. Antara 1,15 dan 1,5 yang hitam, hijau, dan merah itu relatif secara kasat mata mirip-mirip bersama, tapi berbeda. Yang mencolok adalah yang 2. Coba ya, saya zoom lagi. Oke, jadi ini kelihatan. Kalau Anda bandingkan secara kasat mata yang hijau dengan yang merah, mirip, tapi beda. Untuk membuktikannya Anda bisa aja di dalam sebuah lembar kerja kosong diisi paragraf yang terdiri jumlah barisnya 5 baris ini ya dengan jarak spasi 1,15 di paste, paste dan seterusnya dengan yang satunya yang berwarna merah serta yang berwarna hitam seperti apa ya kita buktikan. Nah, untuk membuktikan itu kita bisa aja menuju ke baris terakhir ya halaman terakhir dari naskah kita untuk memaksa dia berhenti ganti halaman ini kan 2 page 2 of 2 ya. Kalau menjadi page 3 misalnya kita boleh insert ya page break atau page break ini. Nah, ini halaman 3. Sekarang posisi kita di halaman 3. Kita akan paste yang warna hitam. Ini masih 1 ya tanpa enter langsung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. Masih cukup, belum ganti 10. Nah, ini 10 nggak muat. 9 hanya mampu menampung 9 paragraf pun hanya dua baris ya. Oke, nah ini kita yang ini kita hapus saja ya. Ingat blok tertentu kan klik shift klik. Ya, sekarang eh, jarak di baris apa halaman 4 sudah kondisi awal baris. Sekarang kita lihat yang 1,15. Ingat ya, tadi pada waktu yang 1 itu terdiri dari 1, ya kan? Kita hitung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 2 baris. Gitu. Sedangkan yang warna hijau itu dengan jarak line space yang 1,15 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nah 8. 8 selisih 8 aja. Gitu. Ya. Kalau kita hitung. Yang 1,158, yang 1,0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 lebih. Sementara yang hijau warnanya hanya 8. Jadi 9 lebih 8 pas atau 8 kurang ya, atau 8 pas. Nah yang 1,5 seperti apa? Kita copy. Copy, kita page split lagi supaya bisa membedakan. Ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, hampir sama ya, 1,5 dengan 1,15. Nah, silahkan nanti ada itu kalau yang saya bandingkan tadi banyaknya per halaman ada berapa paragraf itu untuk perbandingan. Namun demikian kebutuhan jarak spasi tidak sekedar untuk menghemat jumlah baris dalam satu lembar kertas, tetapi lebih ke urusan-urusan formal. Ada standar tertentu pada surat-surat tertentu itu bisa Anda pelajari di ilmu komunikasi tertulis atau korespondensi formal ya. Oke, ini yang bisa saya sampaikan sementara ini adalah seperti itu. Silahkan dipraktekkan, diaplikasikan di dalam pekerjaan masing-masing. Oke, begitu ya. Kalau Anda terinspirasi dengan apa yang baru saya sampaikan, silahkan like and share supaya banyak relasi teman Anda juga menjadi kompeten karena mempraktekkan ilmu ini. Jadilah kompeten karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke, demikian ya. Salam saya Master Santo dari LPK Komputer. Tetaplah sehat, semangat dan bahagia. Sampai jumpa.